Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Coba baca dulu bareng bersama. Iqra jami'an. Min syarril waswasil khannas. Apa hukumnya min? Min ihfa. Ihfa di dalam hukum nun mati dan tanwin terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama disebut dengan ihfa aqrab, yang kedua disebut dengan ihfa ab'ad, dan yang ketiga disebut dengan ihfa ausat. Nah, min syarri ihfa apa ini? Apa kan? Ihfa ab'ad ada berapa hurufnya? Ada 3. 2, 1, 13. Abad mah 2. Kokap. 13 aus. Ayo Iqbal, itu ada 2. Kop sama kaf. Ihfa ab'ad. Jadi ketika membacakan huruf ihfa, ihfa itu secara bahasa itu artinya adalah as-satru, hanya sekedar menutupi. Jadi cara membaca nun dan tanwinnya itu tidak jelas, ditutupi, atau dengan kata lain bisa dikatakan samar. As-satru kalau secara istilah adalah ibaratun 'anin nutki biharfin sakinin arin ay khalin anit tasdidi bainal idhar wal idgham. Ibaratun 'anin nutki, ibarat mengucapkan biharfin sakinin, huruf yang sukun, au mutaharrikin, atau huruf yang diharkati. Biharfin sakinin arin, yang sepi, ay khalin, atau kosong, anit tasdidi, dari tasdid, bainal idhari wal idgham, antara idhar dan idgham. Jadi yang disebut dengan idhar itu samar, bukanlah idhar, bukan pula idgham, bukan pula jelas, bukan pula memasukkan. Samar, hanya sekedar menutupi. Jadi cara bacanya itu dengung. Nah, dengungnya ini terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada dengung jauh, yang kedua ada dengung dekat, yang ketiga ada dengung pertengahan antara jauh dan dekat, sedang. Bagaimana bisa dibedakan jauh, dekat, sedang? Jauh, dekat, dan sedang yaitu dari makhrajnya huruf. Yang pertama ada ihfa ab'ad, yaitu qaf dan kaf. Jauh, makhrajnya itu aqsal lisani, pangkal lisan, lisan paling dalam. Otomatis antara nun mati itu torpul lisani ya. Nun mati itu ujung lidah, sedangkan qaf kaf itu pangkal lidah, ujung ke ujung. Jauh. Nah, makanya disebut ab'ad, jauh, karena aqsal lisani. Jadi cara membacanya setelah membaca samar, kemudian ke huruf kafnya itu jauh, loncatnya itu. Ya, paham kan? Paham, jauh, ujung ke ujung, dari ujung ke pangkal. Maka disebut ihfa ab'ad. Yang kedua disebut dengan ihfa aqrab, dekat. Kenapa dekat? Karena makhrajnya itu ta, to, dal. Torpul lisan sama ujung lidah. Jadi ujung lidah dengan ujung lidah jadi dekat cara bacanya. Gitu ya. Disebut ihfa aqrab, ta, to, dal. Kemudian yang ketiga disebut dengan ihfa ausat, pertengahan, yaitu berhubungan dengan makhraj lisan, pertengahan, yaitu wastul lisan. Tadi aqsal lisan, kemudian torpul lisan, yang ketiga wastul lisan, tengah lisan. Hurufnya ada 10. Ada 10. Jim, shin, ya, dan diantaranya yang lain-lain seperti lam, ro, itu kan, don, ya. Loh, lam ro mah izgham. Bukan. Iya benar. Lam ro izgham. Lam ro idgham. Maksudnya seperti makhraj tengah lidahnya. Makhraj tengah lidahnya lam, ro termasuk makhraj tengah lidah. Cuman tidak termasuk makhraj ikhfa. Seperti dod, terus apa lagi? Ja, sod,
Apa lagi? Don sih. Ja ya benar ja ya. Jim, Jim ya. Jim, Jim. Shin, Sin. Ya, Ya. Zai, Ya. Son, Sin, gitu kan? So. Bo. Pokoknya makronya 10 lah. Zo. Atau ya 10 selain daripada makhraj ta, ko, Ko. da. Dan kop kap. Fa, jim, dal, sa, Sa. jim, Jim. dal, Dal. Dal mah. Dal ke Sa, dekat. jim, Jim. za, zai, Zai. shin, Shin. shin, Shin. son, So. Do. dod, Zo. do, Fa. fa, Fa. ya, fa. 15 pas. Toh enggak? To enggak? To masuk To ke akrom. Ulangi. Jim. Dari Shin. sa, Sa. sa, Sa. jim, Jim. dal, Dal. za, Za. Za. Ulangi. Sa, Sa. Jim. Za. Za. zai, Shin. shin, Shin. Son. son, Do. zo, Zo. fa. Fa. Itu ya. Berarti 10. Itu disebut dengan ifa ausar. Mahrojnya berhubungan dengan pertengahan lidah. Pertengahan lidah. Atau ada yang masih torfu lisani tapi berhubungan dengan tengah lidah juga, yaitu sin, sod, zai. Itu torfu lisani tapi berhubungan dengan tengah lidah juga. Ya. Torfu lisaninya itu dua, torfu lisani wa baina sanaya uliyatain. Jadi gigi atas dan gigi bawah dua-duanya. Kalau tak todal, aslu sanayal ulia, torfu lisani wa aslu. Jadi lebih dekat dengan nun, lebih dekat. Benar. Lebih dekat karena aslu bertemu dengan gigi dapur gigi atas. Jadi bertemu dengan gusi gigi atas. Kalau sod zaisin memang ujung lidah tapi ke ujung giginya. Jadi ujung gigi ke aslu ke gusi jauh. Kalau nun lebih dekat ke gusi. Jadi sama dengan tak todal. Yang disebut ifa akrom. Kalau ini pertengahan, dari sini ke sini agak jauh gitu. Ya, itu disebut dengan ifa. Ifa itu wajib gunnah. Hukumnya wajib gunnah, panjangnya dua harakat. Min syarri, jangan ming. Kalau ini jauh. Ming jauh. Min syarri. Pertengahan saja cara bacanya. Sehingga cara membacanya itu bagikan seperti kata mim. Tapi bukan mim. Syarri antara mim dan nun. Kalau ifa akram lebih ke mendekati nun cara bacanya. Kalau ifa ausat lebih ke mendekati mim cara bacanya. Kalau ifa abad jauh, bukan mim bukan nun. Ang Aja samar itu. Ming jauh. Min syarri itu. Min syarri lebih ke seperti mim. Lebih ke mendekati mim. Min kalau akrab lebih mendekati nun. Anta samar tapi lebih mendekati ke nun ke depan. Ya, seperti itu. Dua harakat ya. Min syarril sya. Maknanya sya ya. Harus pakai sya karena kalau nggak pakai sya jadi sari ya. Nanti kalau beda makna. Siri nanti rahasia. Ya? Siri. Nikah Kalau syar'i. syari Nikah keburukan. Min syarri. Jadi di dalam ilmu tajwid itu kalau kita salah huruf akan merubah makna, kemudian salah fathah kasroh dhamma pun merubah makna. Contoh syari dibaca siri gitu kan. Siri kan jadi rahasia. Jadi salah. Gitu. Atau sakinah kita baca sikinah. Sakinah kan itu tentram. Sikinah itu artinya pisau. Ya? Pisau. Waktu majelis al-ilmi bisakinah. Datanglah engkau ke majelis ilmu dengan keadaan tenang.
gitu kan. Kalau salah baca, watul majlisal ilmi bisikinah, datanglah kau ke majelis ilmu dengan pisau. Gitu kan. Pada deg-degan. Oh. Berjeng bala-bala. Di dalam ilmu bahasa Arab itu seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, makanya kitab-kitab, kalau beli kitab itu harus yang bagus tahqiqnya juga, takutnya ya salah cara penulisan akan berubah makna juga. Makanya beli kitabnya yang agak mahal ya, maksudnya mahal itu bukan berarti karena masih sama kitab tapi beda harga. Itu yang menjadi mahal itu bukan kertasnya tapi tahqiqnya. Tahqiq itu jadi kalau dalam penerbit dibaca dulu sama ulama ahli tahqiq, muhakkik, takut ada yang salah, kalau ada yang salah direvisi. Nah itu yang mahalnya tuh di sana. Karena banyak yang salah-salah ya kitab-kitab itu dari harga yang murah. Contoh saja seperti hadis Nabi hadis Nabi yang dikatakan oleh Rasul, habbatus sauda dawaun likulli da, gitu kan. Habbatus sauda, tahu habbatus sauda? Hah? Tanaman. Habbatus sauda tanaman, jintan hitam. Ya, Jintan hitam adalah merupakan obat dari segala penyakit. Habbatus sauda dawaun likulli da, itu kata Rasul. Kalau salah aja tahqiqnya kitab, sehingga yang tadinya habbatus sauda kemudian dikasih titik lagi satu titik, jadi hayatus sauda. Ya, kalau sudah menjadi hayatus sauda atau Iqbal bawa kitab habbatus sauda kemudian katitikan ku tai cacak. Jadi hayatus sauda artinya apa? Hayat, ular hitam adalah obat dari segala penyakit. Bahaya, jadi bahaya. Nah, makanya perlu kita mempelajari ilmu bahasa Arab, atau di dalam beli kitab tahqiqnya harus apa supaya kesalahan-kesalahan diganti lah. Kesalahan-kesalahan sedikitnya bisa dinetralisir, bisa dikoreksi lah, seperti itu ya. Min syarril real lamsam lam komari. Ya, jelas. Jelas ya. Real. Min syarril waswasil khannas Mad alif li sukun. Mad alif sukun itu yaitu ketika mad tabi'i sesudahnya ada huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Ya, apabila ada mad tabi'i sesudahnya ada huruf hidup yang disukunkan karena waqaf, disebut dengan mad alif sukun. Ada pertanyaan dari sini? Tajwid? Cukup? Cukup? Ya. Naknya itu matabi'inya. Hah? Naknya matabi'i. Ya. Khonnya. Khonnya Gunna. Nun tasdid gunna. Wa gunna mimman summa nunan suddida wa sami kula harfa gunnatin bada. Bukan igom biguna tapi gunna. Gunna itu paji nun tasdid sama mim tasdid disebut dengan gunna asli. Ya. Gunna asli ya. Gunna asli. Lain. Ketika ada nun tasdid atau mim tasdid maka wajib gunna. Gunna itu dengung, tempatnya di pangkal hidung. Tapi ada juga gunah anidi, gunah yang terjadi karena baru, seperti idgham biguna, terus iklab, terus ihfa, terus ihfa sapawi, terus idgham mutamasilen. Yang kelima ini adalah merupakan bagian daripada gunah aridi yang terjadi karena ada sebab. Kalau nun sama mim tasdid itu asli, tidak terjadi karena sebab gunah itu. Nas mad alif li sukun. Nah, jadi mad alif sukun itu adalah ketika mad tabi'i sesudahnya ada huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Asalnya nasi, tapi karena ada waqaf jadi nas.
Mang Nas. Nah, Oh, Tiga bahas Mang Nas. Nasi. itu ya disebut dengan mad arin li sukun. Cukup sampai sana? Cukup. Harusnya Mang Nas.